anak kecil itu memang pas tak tinggal itu bilang, Pak, tadi ada anak kecil-kecil dolanan air di depan kamar mandi, ya gitu. Anak kecilnya kayak apa itu yang dilihat sama putra ibu? Gundul-gundul katanya, gundul-gundul hitam. Ada namanya toyol yang baru dan toyol yang second, kata ibu itu. Toyol second? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berbincang-bincang dengan Mas Adin Abdul Hakim di rumahnya, kita penasaran dengan isu tuyul yang ada di wilayah kampungnya. Karena beliau bercerita uang itu bisa sampai berapa kemarin, 10 juta ya, 10 juta raib tanpa bekas, tanpa jejak. Akhirnya saya diajak ke suatu desa yang di situ terkenal banyak orang kehilangan, dan banyak juga yang menggosipkan bahwa di desa itu ada beberapa orang yang memelihara tuyul. Akhirnya kita mengundang beberapa narasumber untuk kita tanyai. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fenomena isu tuyul yang tersebar di daerah ini, isu itu berkembang karena faktor apa itu? Apa banyak yang kehilangan atau gimana? Iya, di daerah kami banyak yang kehilangan uang dan kebetulan kami mengalaminya sendiri. Kebetulan suami saya kan juru bayar. Terus kebiasaannya itu sebelum dibayarkan untuk besok sore itu kan sudah di packing di sebelumnya di bungkus pakai amplop. Lah kebetulan pas mau bayar itu kan packingnya itu sudah menjelang maghrib. Terus kami ke masjid, ternyata uang-uang yang sesuai tadi dari kantor itu sudah pas, itu seringnya hilang. Misalkan hilangnya itu satu warna, misalnya seratusan semua. Merah semua, iya. Dan itu sudah berkali-kali kami alami. Suatu saat kami memang menanyakan kepada seorang kiai, terus Pak Kiainya memang ngendiko, oh ini yang mengambil makhluk halus. Terus tapi Pak Kiainya ngendiko, kita nggak boleh suudon kepada orang lain. Masanya saya sendiri nggak bisa mendeteksi siapa yang punya makhluk halus itu, ataupun yang ngingu, cara basa Jawane itu yang ngingu siapa. Karena kalau kita menuduh seseorang tanpa bukti yang nyata itu juga nggak baik. Tapi coba dibilangin, yo ngati-hati saja. Itu misalkan mau pegang, sekarang lebih baik nggak usah pegang uang daripada sering kehilangan. Dan saya memang sering banget kehilangan. Dan waktu itu memang anak saya kan punya anak kecil. Anak kecil itu memang pas tak tinggal itu bilang, Pak, tadi ada anak kecil-kecil dolanan air di depan kamar mandi, ya gitu. Main air depan kamar mandi? Ya, pakai. Kan memang saya itu di depan kamar mandi itu ada ember-ember. Karena anak saya memang sering kalau mandi tak pakein itu ember-ember. Anak kecilnya kayak apa itu yang dilihat sama putra ibu? Gundul-gundul katanya, gundul-gundul hitam. Kulitnya hitam? Kulitnya hitam. Hitam legam? Iya, matanya merah kayak gitu. Dan itu berkali-kali kami kehilangan. Terus pernah juga saya kedatangan tamu waktu itu. Tamunya itu membawa anak. Terus tamunya waktu itu donasi mau bikin musola. Terus kebetulan anak itu sebelum masuk rumah saya malah bilang, Bu, Ibu lihat enggak kalau di sana itu ada orang tinggi besar. Otomatis saya pas manggak ke saat itu saya nengok ke kanan. Lah mana? Itu Bu. Saya kan kaget, di situ nggak ada orang apa-apa. Terus dia bilang lagi, Bu, di sana juga ada hewan. Katanya babi. Terus saya bilang, nggak ada kayak gitu. Terus pas
Saya juga nggak ngeh dengan itu. Pas anaknya di luar itu, tamunya itu kan bilang, "Bu, maaf, anak saya indigo." Terus beberapa hari kemudian kebetulan tetangga saya meninggal. Kebetulan anak saya itu punya teman juga. Datang pas di tempat saya, dia bilang sama anak saya, "Ono uang sirai babi." Ada orang kepalanya babi. Kepalanya babi, tapi dia bilang uduk. Anak saya bilang, "Bukan, itu tetangga saya." Tapi anak itu bilang, "Bukan, itu babi, kepalanya babi." Tapi anak saya melihat kalau itu tetangga saya. Dan kami sendiri kan juga nggak boleh suudon. Tapi maaf ini Bu, terkait kehilangan uang kan kadang-kadang ada orang yang teledor atau lupa. Mungkin enggak itu karena kesalahan atau kelupaan dari Bapak? Saya kira kalau untuk uang-uang itu tidak, soalnya sudah dipastikan uang sudah dihitung dari bank sekian, dari yang sekian. Jadi uang memang sudah benar-benar terhitung. Dan saat itu memang misalkan dari saya kehilangan merah-merah semua. Tetangga saya, terus kakak saya juga kehilangan merah-merah semua. Yang warna merah Satu semua. warna. Iya, satu warna. Dan itu kehilangannya apakah ada bekas lemari yang terbuka? Tidak ada bekasnya. Itu sudah berulang kali. Jadi di daerah saya pas ada tamu yang kebetulan ke rumah adik saya, dia bilang, "Di sini auranya, desa ini auranya panas. Dari sebelah utara saya masuk ke desa ini, itu rasanya sudah lain." Terus beliaunya ngendiko, "Nang kono ono sing ora beres, di sana juga nggak ada yang nggak beres." Tapi beliau cuma nunjuk-nunjuk kayak gitu. Terus saya kan pas saat itu tanya, "Pak, apa sini banyak tuyul atau yang ngingu-ngingu itu?" Terus beliau, ya begitulah, tapi saya nggak berani membuktikannya. Masalahnya itu juga makhluk goib dan saya nggak punya kepentingan untuk itu, kayak gitu. Ya. Yang Ibu tahu, pernah nggak dapat informasi orang-orang yang dicurigai memelihara tuyul? Ya. Itu siapa saja? Anak saya punya teman lah, ibunya itu kebetulan orang Kalimantan, itu kayaknya itu punya ilmu lebih. Dia pernah tanya, "Bu, kehilangan duit enggak?" Terus saya bilang, "Oh, sering banget." Dan yang hilang itu enggak cuma saya, tapi ini sekitar sini ini. Terus memang daerah sini itu yang punya itu 8, dan dia berani menyebutkan ABCD-nya. Terus saya bilang, "Bu, sampean itu kok bilang kayak gitu, nanti bisa dihukum, masalahnya nggak ada buktinya." Orang wong saya sudah yakin kayak gitu, orang itu punya. Masalahnya saya sendiri pernah diajak orang sini ke daerah Blora. Oh, di Blora? Belinya saya pernah diajak orang sini ke daerah Blora, dan itu di sana ibu itu yang cerita loh, ada namanya tuyul yang baru dan tuyul yang second. Kata ibu itu, tuyul second? Ya, kalau tuyul second harganya murah. Berapa kisaran? Dia nggak menyebutkan. Terus yang namanya tuyul itu makhluk yang bodoh, katanya ibu itu. Kalau sudah nanti di konsep, "Kamu ambil yang merah," itu nanti ambilnya yang merah. Kalau kamu ambilnya yang biru, otomatis yang biru. Kalau tuyul second itu ambilnya cuma yang 20-an ribu, rata-rata ya gitu. Itu yang bilang begitu. Tapi sayangnya ibu itu sekarang nggak tinggal di sini, beliau sudah pulang ke Kalimantan. Jadi rata-rata informasi itu didapatkan dari orang indigo? Iya, pernah terjadi juga tetangga saya bertengkar karena itu kan suudon, dia sakit selama bertahun-tahun. Terus kebetulan dia bilang, "Sakitku karena untuk
tumbal si A kayak gitu. Terus yang diceritai itu otomatis tersampaikan kepada si A, dan si A langsung melabrak yang cerita, mau dibawa ke kantor polisi, mau dituntut. Terus dibawakan Al-Quran dengan bilang, lah sampean kok ngarani saya punya pesugihan ataupun punya ular, buktinya mana? Oh sampean memang sakit-sakit kayak gitu, kalau kayak gitu sampean tak bawa ke kantor polisi sekarang. Terus yang sakit itu kan bilang juga, lah wong saya bilang kayak gitu, wong saya yang ngobati saya yang bilang kayak gitu. Jadi dialihkan juga. Jadi si terapisnya ini mengatakan dijadikan tumbal. Iya, oleh orang lain si A itu. Terus sampai sekarang orangnya jadi tidak kenal, walaupun itu tetangga di daerah saya. Ibu-ibu sama ibu-ibu? Iya, sampai sekarang jadi nggak kenal, walaupun sama-sama satu majelis di masjid, dan nggak pernah tanya. Cuma kalau sama-sama pengajian cuma noleh tak, nggak pernah salaman sampai ke yang bersangkutan. Kebetulan sini dulu Mbak Dam pernah kehilangan juga kan. Siapa? Si Mbah Kakung. Oh, Mbah Kakung ya. Ya, Mbah Kakung tadi pernah hilang uangnya. Terus Pak Kiai tempat saya sekarang udah almarhum juga. Beliau dulu memang katanya pas mondok di Jawa Timur punya ilmu-ilmu yang untuk mengetahui barang-barang hilang. Beliau bilang, dijukuk tonggoni orang sini. Tadi yang dari sini itu siapa? Jadi, memang saya menyampaikan ke sini yang dari sini. Nanti sebelum uangnya disetor ke yang punya tuyul itu, uangnya balik. Waktu itu 400.000. Tahun berapa itu? Kalau Mbah Putri masih hidup, sekitar tahun 2000 berapa ya? 2000-an ya Pak? Ya, tahun 2000-an. Hmm. Dan uangnya balik lagi di meja. Di mejanya Mbah Kakung. Tapi Pak Kiai itu ngendiko, iki nyong nggak bisa bilang siapa yang punya, tetapi tetangga sendiri, dan nanti kalau uangnya belum disetor bisa kembali kayak gitu. Dari warga sini itu kan sudah tersebar rumor, ada beberapa orang yang disebut-sebut namanya. Ada nggak inisiatif dari ketua RT misalnya untuk mempertemukan kepada para tersangka itu untuk kemudian disumpah dengan Al-Quran benar-benar tidak melakukan pesugihan dengan tuyul? Pernah ada upaya itu nggak? Atau mungkin mediasi secara kekeluargaan gitu? Sementara ini belum pernah ada. Jadi cuma berita burung, Ya, gosip-gosip dari para ibu-ibu itu ya? Iya. Hmm. Kalau ibu-ibu beritanya kan gosipnya lebih cepat. Baik. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar isu tuyul di desa ini sangat marak terjadi ya. Itu apakah banyak korbannya dan bagaimana bisa menyimpulkan itu tuyul, Pak? Ya, menurut pendapat saya itu ya memang saya pernah kena korbannya. Misalnya saya dari rumah mau nyarutan uang, saya bungkus pakai plastik gitu dari rumah tak bawa. Orangnya yang buat nyarutan itu nggak di rumah, saya bawa pulang kembali. Setelah dari rumah saya hitung genep, saya bawa, tak buka plastiknya, saya bawa sampai sana kurangnya 100 gitu. Kurang 100? Iya. Dari uang berapa itu? Dari 2 juta. Sisanya 1.900.000 ya? Iya. Nah, hilang 100.000 ini kan Bapak yakin nggak lupa naruh atau mungkin jatuh gitu? Ya enggak, itu saya tali pakai karet. Kemudian yang nyampaikan itu karena tuyul siapa Pak? Ya saya enggak menyangka itu tuyul apa enggak, yang penting hilang gitu waktu dari rumah ke yang punya
yang buat nyarutan buat saya gitu loh, saya pinjemin uang gitu. Kemudian informasi dari mana sih Pak? Kalau di sini nih banyak tuyulnya. Yang ngasih informasi siapa Pak? Ya tetangga juga pernah cerita sering kehilangan, 1 minggu bisa 2 kali 3 kali gitu. Kehilangannya berapa Pak? Enggak mesti, ya kadang-kadang 50.000, 20.000 gitu, kadang 100 gitu Hanya per lembar ya, per lembar uang. per lembar. Apa mungkin ada yang pernah melihat sosok penampakannya gitu? Bapak ceritakan bebas saja nggak apa-apa. Ya banyak cerita sih Pak, terus terang aja dari kalangan masyarakat itu kan istilahnya banyak yang cerita. Kadang-kadang ada yang cerita itu bukan tuyul, itu sebangsa apa gitu, jin apa gitu yang bisa ngambil juga ada. Tapi ada yang ngomong tuyul juga ada gitu. Dan jadi banyak versi yang cerita macam-macam gitulah. Kalau jalan, namanya orang kan versinya sendiri-sendiri ceritanya gitu. Kan belum, yang jelas belum tentu itu tuyul bener apa enggak, saya belum pernah lihat sih masalahnya. Berarti itu masih kabar simpang siur sebenarnya ya. Sebetulnya simpang siur. Ada nggak sih kejadian aneh? Maksudnya kasus hilang yang aneh gitu Pak? Uang 1 kepok misalnya hilang semua di daerah sini? Saya belum pernah dengar. Nggak pernah. Belum pernah. Atau Bapak mungkin pernah dapat informasi secara langsung dari orang yang katanya miara tuyul? Dia ritual di mana gitu? Ya ada orang cerita itu orang itu punya pesugihan gini gini, tapi kan saya belum tahu yang sebenarnya itu wujudnya apa gitu kan, belum tahu. Apa ceritanya Pak? Ceritakan aja Pak. Itu kan ceritanya gini ya, yang seberang itu istilahnya kayak tangan panjang dari rumah gitu loh. Jadi orangnya ritual di rumah, tangannya panjang sampai yang dituju kemana gitu, ada cerita kayak gitu. Ada cerita lagi yang istilahnya bukan royal, pengirupan apa-apa gitu. Kalau lewat kan nggak tahu wujudnya apa, saya tahu nggak tahu itu. Kalau lewat dia itu pasti dapat gitu. Orangnya lewat depan rumah orang, kemudian uang yang ada di situ keambil. Itu nggak tahu itu wujudnya berupa apa gitu kan, nggak tahu itu. Oh berarti Bapak ini ya cuma dengar cerita dari Iya. orang-orang ya? Saya orang rumah situ istilahnya kan katanya punya piaraan kayak gitu. Saya kan kuli gitulah, benerin listrik itu. Saya masuk di kamar-kamar di atas tingkat juga nggak ada apa-apa gitu loh. Saya juga herannya kayak gitu, bener apa enggak gitu. Jadi Bapak ngerasa rancu ya di situ? Iya. Makanya saya juga heran kok banyak lokasi daerah saya itu memang banyak yang kehilangan gitu loh. Banyak cerita-cerita yang ini yang itu gitu. Berarti kesimpulannya masih simpang siur ya tentang hal itu ya. Apa yang menyebabkan masyarakat menuduh perorangan itu punya tuyul? Misalnya kadang-kadang orang itu kan nggak pernah main, orang itu main ke rumah itu gitu kan, nggak taunya besoknya tahu-tahu kehilangan, langsung kita orangnya keluar dari rumah itu kok hilang gitu. Kadang cuma di depan rumah ngobrol gitu, dia inget punya uang kok hilang, nggak tahu kemana perginya kan gitu. Itu selalu uang Pak? Iya. Yang dicuri? Iya, kebanyakan uang. TV, radio nggak pernah? Kebanyakan uang. Jadi tuyulnya sesuai SOP ya. Oke. Ada bukti nggak? Maksudnya begini, sesuatu yang menyebabkan masyarakat itu menguatkan prasangka mereka terhadap orang-orang yang dituduh. Apakah nun sewune mereka orang yang pas-pasan ekonominya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli mobil, misalnya benda-benda mewah gitu. Atau apa mungkin indikasi yang membuat masyarakat tuh prasangkanya kuat kepada orang-orang itu?
ya nggak begitu, istilahnya kan nggak begitu mencolok banget sih Pak. Tapi kan orang-orang pasti kok, orang itu kalau main ke situ pasti kehilangan. Orang itu main ke situ kok kehilangan gitu. Kan prasangka orang lama kelamaan ya tertuju kepada orang itu, sebagai buktinya ya nggak bisa dibuktikan sama barang gaib kayak gitu sih masalahnya. Terutama saya kan nggak bisa dibuktikan, misalnya pengambilannya kan gaib. Kalau kelihatan sih ya bisa dibuktikan. Tapi yang tersangkanya ini kaya enggak setelah seperti itu? Ya, Setelah dituduh gitu. ya namanya orang di sini ya nggak begitu kelihatan banget lah Pak lah. Yang namanya orang kelihatan kaya apa enggak itu kan nggak tahu. Apa dia beli apa, mobil, motor, kulkas? Ya kalau motor kulkas itu bangun iya, tapi kan keadaan mobil kayaknya ya belum lah itu. Ya nggak tahu kalau besoknya bisa gitu kan. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin amin amin. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber, saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang menjadi zon atau prasangka dari warga sekitar itu tidak memiliki dasar yang kuat. Saya percaya bahwa jin bisa mencuri barang manusia. Namun yang saya garis bawahi di sini bukanlah perkara jin yang bisa mencuri. Saya yakin itu karena Rasulullah SAW mengabarkan, ya di zaman itu ada beberapa kejadian jin mencuri barang manusia. Yang jadi permasalahan adalah sumber informasi yang didapatkan oleh warga sekitar. Mereka mengetahui adanya si fulan dan si fulan yang katanya memelihara tuyul itu dari dukun dan para indigo. Sedangkan yang disampaikan mereka ini belum tentu benar, ya, dan bisa menjadi fitnah. Yang sangat prihatin sekali adalah tatkala ada dua jamaah pengajian, ibu-ibu duanya, insya Allah dua-duanya ibu-ibu yang solehah. Yang satu sakit, seperti yang diceritakan narasumber pertama ya. Kemudian karena datang salah orang, pakaiannya sih seperti ustadz, ya mungkin dipanggil ustadz atau haji atau apa. Tapi dia mengatakan dengan gampangnya bahwa si fulanah yang menjadikan kamu itu sebagai tumbal buat ritual pesugihan apa ya. Intinya disihir kan seperti itu kan. Sampai akhirnya hubungan silaturahim antara kedua orang ini menjadi rusak. Saat ketemu di pengajian nggak mau menyapa. Ini kan subhanallah madharat yang begitu besar. Perlu kita analisa lebih dalam. Kira-kira penyakitnya karena apa? Apakah betul karena jin atau karena sebab lain? Loh, bukannya Ustadz pernah nangani kasus tumbal? Betul. Tapi itu kita sudah menjalani, kita sudah melakukan observasi. Kita wawancarai terlebih dahulu. Dan sebelum itu beliau sudah melakukan terapi ruqyah online waktu masih ada ruqyah secara online ya, ketika malam-malam. Kalau subscriber lama pasti ngerti program itu. Insya Allah nanti kita adakan lagi lah ya. Maka yang saya garis bawah itu perkataan dukun. Sedangkan hukum mempercayai apa yang dikatakan oleh para dukun, konsekuensinya bisa kufur. Minimal sekali 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Oke lah, kita percaya ada jin yang bisa nyuri. Ya, atau kalau orang kita bilangnya tuyul, ada yang bilang mentek, ada yang bilang setan gundul, ada yang kayak babi ngepet, apapun itu bentuknya. Memang betul jin bisa mencuri barang manusia. Apakah yang dicuri selalu barang haram? Tidak juga, karena zaman Rasulullah di gudang zakat, ya gudang zakat masa barang haram kan bukan ya. Gudang zakat kaum muslimin dijaga sama Abu Hurairah, dicuri sama jin. Ubay bin Ka'ab, beliau sahabat Nabi, nggak mungkin dong mengumpulkan benda yang haram. Kurmanya dicuri juga sama jin. Ya. Maka jangan sembarangan nuduh dan
berasumsi yang ngawur seperti itu ya. Jadi ini perlu kita fahamkan bersama. Justru yang lebih urgen untuk kita obati, untuk kita bumi hanguskan istilahnya, bukan tuyulnya, melainkan prasangka masyarakat yang dengan mudahnya menuduh si anu dan si anu memelihara tuyul. Zaman sekarang bro, orang mungkin nggak kelihatan kerja, tapi kan bisa saja dia jualan online, bisa saja dia konten kreator, atau punya investasi yang kita nggak tahu. Maka kemudian jangan sampai karena bermula dari rasa iri dengki, kemudian memfitnah tetangga kita, oh dia melakukan pesugihan, melihara tuyul. Ini lebih berbahaya. Kita percaya bahwa jin itu bisa mencuri, tapi kita nggak boleh percaya omongan dukun yang itu berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan para warga. Hati-hati. Kalau mau ikhtiar menghilangkan pengaruh-pengaruh tuyul itu, maka ajarkan warga untuk baca Quran. Baca surat Al-Baqarah, baca ayat kursi. Aku udah baca ayat kursi, kok masih diambil? Nah, ini para ulama menjelaskan ayat kursi yang dibaca Rasul dengan ayat kursi yang dibaca kita sama ayatnya. Tapi kualitas hati, kualitas tauhid, kualitas keikhlasan itu kita masih kalah jauh, dan ayo harus berusaha untuk lebih ditingkatkan supaya ayat kursi yang kita baca dapat mendulang rahmat Allah dan perlindungannya yang maha dahsyat, sehingga tuyul-tuyul, babi ngepet, setan gundul, setan mentek itu nggak bisa mencuri harta benda kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.